Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memulai permenungan kita di hari ini. Kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus imammu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Kami mohon kepadamu, kuduskanlah hati dan budi kami, agar Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai seluruh hidup kami, dan kami diterangi olehnya, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu dan siap sedia menjadi pelaku sabda-Mu, mewartakan kabar baik-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Satu kalimat yang cukup terkenal pernah disampaikan oleh Santo Hieronymus adalah, orang yang tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Allah. Orang yang menyangkal kitab suci sama dengan menyangkal Allah. Seperti Yohanes. Ulang. Saya sebut Yohanes lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini Gereja Semesta bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Santo Hieronymus adalah orang yang setia dan akrab dengan kitab suci. Dan karena itu, ia menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Latin yang biasa disebut Vulgata. Dan karena itu, ia juga diangkat menjadi pelindung bagi para penerjemah. Karena keakrabannya dengan kitab suci, maka
satu kalimat yang cukup terkenal dari Santo Hieronymus adalah bahwa orang yang tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Allah dan kebijaksanaannya. Orang yang menyangkal kitab suci sama dengan menyangkal Allah. Karena apa? Kitab suci adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Maka kita diajak untuk semakin akrab dengan kitab suci karena Kristus hadir di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, bahwa dari segala bangsa dan suku mau ke Yerusalem untuk meminta berkat dari Allah. Dan dalam bacaan Injil, sebelum Yesus naik ke surga, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Di Yerusalem adalah kota suci yang penuh dengan berkat. Maka semua orang menuju ke sana untuk mendapat berkat dari Allah. Namun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, ternyata jalan Yesus, jalan Tuhan adalah jalan yang penuh kasih, bukan jalan kekerasan. Yesus tidak menyetujui ketika Yakobus dan Yohanes berusaha membelanya dengan jalan melakukan kekerasan. Kenapa? Karena mereka sungguh geram, tidak suka dengan cara orang Samaria yang menolak kehadiran Yesus. Karena itu mereka marah pada orang Samaria. Namun jalan Yesus adalah jalan yang penuh kasih, bukan dengan kekerasan. Santo Hieronymus yang hari ini kita rayakan, walaupun dikenal tegas dalam membela Kristus, tetapi ia telah menunjukkan cinta yang besar, cinta yang mendalam kepada Tuhan melalui usahanya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dengan mengatakan, tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka melalui keteladanan Yesus, melalui cara hidup Yesus, dan juga keteladanan hidup Santo Hieronymus, mengajak kita agar kita semakin setia dan tekun membaca kitab suci dan tetap hidup berdasarkan kasih Tuhan. Kita tidak hanya mengenal sebatas di mulut, tetapi bagaimana kitab suci itu tetap terus bergema, tetap hidup dalam diri kita, dan karena itu ada kasih yang senantiasa menjadi spirit, semangat bagi kita untuk mewartakan sabda Allah kepada sesama kita. Bukan sabda yang penuh kekerasan, kebencian, membuat orang tersingkir dan sakit hati. Tetapi sabda Tuhan memuat kasih dan cinta yang besar, sehingga dapat menarik banyak jiwa untuk diselamatkan dan dapat mengantar banyak orang kepada Allah yang hidup, yang mampu menyelamatkan dunia ini. Karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi teladan yang baik dan benar kepada sesama kita melalui cara hidup kita. Dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, menjadi hidup dalam diri kita, sehingga orang
kebanyakan datang meneladan, meniru cara hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus mampu memberikan teladan yang baik kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi pelitamu yang terus-menerus menjadi terang kepada sesama kami. Dan mampukanlah kami dengan berani mewartakan sabda-Mu dan menarik banyak orang. Biarlah banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh karena nama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Kita roh. sekalian, seluruh hidup, pekerjaan, niat baik kita, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.